Halo semuanya, selamat datang kembali di Adulting Go bareng aku, Kanela. Hari ini, kita masih akan belajar mengenai kartu kredit, khususnya biaya-biaya apa saja yang perlu kita perhatikan. Di video sebelumnya, aku juga membahas beberapa alasan yang membuat aku memilih menggunakan kartu kredit. Kalau kalian mau nonton, linknya bisa cek di description di bawah ya. Biaya tahunan atau annual fee adalah biaya yang umumnya wajib diketahui oleh pengguna kartu kredit. Biaya tahunan ini ibarat biaya kompensasi atas beragam fasilitas yang telah diberikan oleh penerbit kartu kepada pengguna kartu kredit. Besaran biaya tahunan ini berbeda untuk setiap jenis kartu. Semakin lengkap fitur kartu kredit dan semakin premium jenis kartu, maka biaya tahunannya akan semakin tinggi. Biasanya, biaya tahunan dibebankan ke dalam tagihan pertama nasabah ataupun setelah penggunaan kartu kredit selama 1 tahun. Tapi tenang aja guys, ada beberapa jenis kartu yang bebas biaya tahunan. Nah, kartu kredit yang bebas biaya tahunan ini biasanya memiliki fitur yang terbatas dibandingkan dengan kartu yang berbayar. Tips dari aku, usahakan untuk memiliki kartu yang sesuai dengan kebutuhan kalian yang bisa menunjang gaya hidup kalian. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka efektif per tanggal 1 Januari 2021 akan berlaku aturan baru nih untuk bea materai kartu kredit, di mana pembayaran tagihan di bawah 5 juta tidak akan dikenakan biaya materai atau bebas biaya. Sementara untuk tagihan di atas 5 juta akan dikenakan biaya materai sebesar 10.000. Nah, sebelum pemberlakuan undang-undang ini, biaya besaran materai sebesar 3.000 nih untuk setiap transaksi antara 250 sampai 1 juta. Sedangkan jika kita melakukan transaksi di atas 1 juta, maka biaya materai yang dikenakan sebesar 6.000. Nah, menurut aku sendiri yang lebih sering belanja kecil-kecilan, peraturan ini menguntungkan aku sih, karena biaya materai baru dikenakan jika transaksinya di atas 5 juta. Jika kurang dari 5 juta, kita nggak akan kena biaya materai apapun. Biaya keterlambatan akan dikenakan jika kalian terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu atau jatuh tempo yang telah ditetapkan. Umumnya, besaran biaya keterlambatan kartu kredit sebesar 3% dari total tagihan atau sebesar nilai maksimum yang ditetapkan oleh penerbit kartu kredit. Per 1 Mei 2020, Bank Indonesia mengumumkan penurunan biaya keterlambatan dari semula 3% atau maksimal 150.000 menjadi 1% atau maksimal 100.000. Sebaiknya, kita tidak menunda atau lupa melakukan pembayaran tagihan kartu kredit ya guys. Takutnya akan mempengaruhi penilaian bank terhadap performa pembayaran kredit kita. Tips dari aku, kalian bisa memanfaatkan fitur auto debit untuk pembayaran transaksi tagihan kalian. Jadi kalian gak bakalan lupa untuk membayar tagihan kartu kredit kalian. Saat kita akan membeli suatu barang dengan sistem kredit, biasanya bank akan mengenakan sistem bunga. Nah, batasan biaya bunga kartu kredit ini sebenarnya diatur oleh Bank Indonesia dengan jumlah yang bisa berubah mengikuti kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan baru per 1 Mei 2020, Bank Indonesia menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit menjadi 2% per bulan, dari sebelumnya 2,25% per bulan. Tapi tenang aja guys, banyak banget promo cicilan bebas bunga dari bank penerbit kartu kredit yang tersedia. Jadi pinter-pinternya kita aja ngecek promo yang tersedia. Umumnya, biaya yang harus kita keluarkan jika transaksi kartu kredit kita over limit berkisar antara 40.000 hingga 150.000. Tapi ada juga beberapa kartu kredit yang kini menerapkan bebas biaya over limit. Jadi sebelum berbelanja, kita mesti cek dulu nih batas limit nominal kartu kredit kita agar terhindar dari biaya over limit. Kartu kredit pada umumnya bisa digunakan juga nih untuk tarik tunai seperti kartu debit. Namun ada biaya yang harus kita bayar untuk transaksi tunai ini. Biayanya nggak kecil sih guys. Adapun besar kecilnya bunga tarik tunai ini tergantung dari bank penerbit. Sebaiknya hindari menggunakan fasilitas tarik tunai ini ya guys jika nggak mendesak banget nih perlu uang liquid atau uang cash, karena bunganya juga lumayan. Jika kalian memiliki hobi jalan-jalan atau urusan bisnis ke luar negeri, penggunaan kartu kredit tentu menguntungkan. Namun kita juga mesti aware karena ada beberapa biaya yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama itu ada biaya konversi. Nah, biaya konversi ini terbagi jadi dua, yakni biaya konversi yang dikenakan oleh credit card networks seperti Visa atau Mastercard yakni sebesar 1-2%, dan biaya yang dikenakan oleh penerbit kartu sebesar 1,5-2,5%. Bagi kalian yang sering dan aktif transaksi ke luar negeri, tentu aja kalian bisa menyiasati biaya ini dengan memilih kartu kredit yang memiliki fitur ringan biaya tukar mata uang asing. Umumnya, biaya salinan tagihan ini antara Rp5.000 sampai Rp35.000. Nah, tips dari aku, agar menghemat biaya salinan atau cetak tagihan bulanan, kalian bisa memanfaatkan fitur e-statement yang dikirimkan tiap bulan melalui email kita. Karena biasanya untuk fitur ini, kita akan dibebaskan biaya, jadi nggak kena biaya apapun. Jika kartu kredit kalian hilang atau rusak, maka biasanya kita harus membayar biaya penggantian kartu kredit yang baru. Harganya tergantung kebijakan masing-masing bank penerbit. Umumnya, biaya untuk penggantian kartu kredit baru mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000. Biaya ini dikenakan bila kita melakukan pelunasan awal transaksi cicilan sebelum jangka waktu cicilan berakhir. Besarannya berkisar antara Rp200.000 hingga Rp250.000. Nah, biaya ini dikenakan kepada kita jika kita membayar tagihan kartu kredit dengan cek atau giro yang harus diproses melalui clearing. Biaya ini berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000. Beberapa penerbit kartu menggunakan biaya tambahan untuk tagihan bulanan yang sifatnya auto payment. Contohnya tagihan seperti PLN, Telkom, kartu pasca bayar, hingga recurring payment yang umumnya dikenakan biaya admin sebesar Rp2.500 hingga Rp5.000 per transaksi. Oke, sekian dulu video dari aku. Kelihatannya sih biaya-biaya kartu kredit banyak banget ya. Namun balik lagi sih ke pinter-pinternya kita memilih kartu kredit, karena banyak banget sih sebenarnya kartu kredit yang bebas biaya. Jadi tips aku, do your own research, cari kartu kredit yang sesuai dengan profil dan gaya hidup kalian. Jadi kalian gak bakalan terbebani. Justru kita bisa memaximize keuntungan dan fasilitas yang ditawarkan kartu kredit. Oke, that's all. See you on the next video.